untuk pemilu 2024, tentu kita harapkan kepada para intelektual desa, para tokoh-tokoh yang ada di desa, para generasi muda yang ada di desa, para mahasiswa putra desa LSM Kabupaten Provinsi haruslah memantau netralitas para kepala desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, tampaknya persoalan tuntutan para kepala desa untuk menambah jabatannya dari 6 tahun masa jabatan selama ini menjadi 9 tahun masih menyisakan berbagai persoalan. Masa jabatan 6 tahun selama ini yang dirasakan oleh rakyat sudah melebihi dari yang diinginkan oleh rakyat, yang hanya harusnya sama-sama 5 tahun dengan masa jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPR atau DPRD. Tetapi tampaknya para kepala desa ini belum puas dengan jabatan 6 tahun selama 3 kali periode, yang kalau dia terpilih selama 3 kali periode berarti masa jabatannya 18 tahun. Masih belum cukup juga dia masa jabatannya 18 tahun. Dan masih belum cukup juga dia menjabat 6 tahun. Setahun melebihi jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPR atau DPRD. Malah para kepala desa yang melakukan aksi demo ke DPR RI baru lalu mengancam partai-partai yang tidak mendukung usulannya untuk menambah jabatannya menjadi 9 tahun. Awas nanti waktu pemilu. Sedangkan kita tahu seorang kepala desa dia harus netral di dalam pemilu. Apakah di dalam pilpres, di dalam pilkada, maupun di dalam pemilihan legislatif. Sahabat BN, dengan adanya ancaman dari para kepala desa ini kepada partai-partai yang tidak mendukungnya untuk masa jabatan 9 tahun ini, awas nanti pada tahun 2024 saat pemilu katanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama ini para kepala desa yang diharapkan oleh undang-undang agar netral di dalam pemilu, di dalam pilpres, di dalam pilkada, ternyata mereka itu tidak netral selama ini. Sahabat BN, apa yang dapat kita tarik kesimpulan di sini? Untuk pemilu 2024, tentu kita harapkan kepada para intelektual desa, para tokoh-tokoh yang ada di desa, para generasi muda yang ada di desa, para mahasiswa putra desa, para LSM yang ada
di desa atau LSM kabupaten provinsi haruslah memantau netralitas para kepala desa ini di dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Kalau terlihat ada indikasi kepala desa yang tidak netral, yang memihak, yang menyukseskan, apalagi yang sampai menjadi tim sukses, baik di dalam Pilpres maupun di dalam pilkada, pemilihan gubernur, pemilihan bupati atau wali kota, maupun di dalam pemilihan legislatif, jangan segan-segan elemen-elemen masyarakat yang ada di desa seperti yang saya sebutkan tadi untuk mengusutnya sampai tuntas. Kalau ada kelihatan pihak-pihak yang melindungi perbuatan tidak netral para kepala desa ini agar elemen-elemen yang ada di desa membuka ini seluas-luasnya sehingga para kepala desa yang coba-coba untuk tidak netral, yang coba-coba untuk memihak dalam pilkada, bisa diusut tuntas, bisa dipenjarakan, dan sekaligus diberhentikan. Ini tidak main-main sahabat BN, karena kita tidak ingin pemilu 2024 nanti curang. Kita tidak ingin pesta demokrasi tahun 2024 nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang berotak bejat, oleh orang-orang yang berlaku curang, oleh orang-orang yang kerjanya tidak sesuai dengan konstitusi. Pantau oleh seluruh elemen masyarakat desa, netralitas kepala desa. Apakah kepala desa ini turun langsung untuk menyukseskan salah seorang caleg, untuk menyukseskan salah satu pasangan Pilpres, untuk menyukseskan salah satu pasangan gubernur, pasangan bupati, pasangan wali kota, ataukah kepala desa ini terlihat memanfaatkan perangkat-perangkat desa untuk menjalankan misinya dalam memenangkan orang-orang atau pasangan-pasangan yang disukseskannya. Jangan segan-segan pihak-pihak yang ada di desa untuk menyebarluaskannya di media. Kita sahabat tidak ingin lagi pesta demokrasi kali ini dibumbui oleh kecurangan, karena pesta demokrasi ini dibiayai oleh uang rakyat, oleh uang sahabat-sahabat BN, mulai dari tingkat desa sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Kalau biaya yang triliunan ini dimanfaatkan hanya untuk melakukan kecurangan dalam pemilu, baik oleh pihak yang paling tinggi di pusat seperti KPU pusat, Bawaslu, dan lain sebagainya, sampai kepada tingkat desa oleh kepala desa, kita tentu tidak rela. Satu hal lagi yang perlu dipantau oleh masyarakat di desa, oleh elemen-elemen yang ada di desa tadi, adalah pengelolaan keuangan desa. Kita tidak ingin uang yang miliaran turun ke desa yang diambilkan dari dana APBN dan APBD, yang adalah uang rakyat yang dipungut dari pajak yang dikeluarkan oleh rakyat, habis dikorup. Kalau terlihat ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa, laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengusutnya, seperti KPK, Kejaksaan, Polri. Laporkan ke sana. Jangan sahabat segan-segan kalau ada keterkaitan korupsi di tingkat desa itu dengan pihak pemerintah kabupaten, dengan pihak pemerintah provinsi, dan dengan pihak pemerintah pusat. Jangan segan-segan melaporkannya.
Sahabat BN, kita telah muak dengan cara-cara yang tidak baik. Uang rakyat yang begini sulit didapatkan oleh rakyat yang dibayarkannya ke pajak, lantas dikorup oleh orang-orang yang berakal culas. Sahabat BN, sudah saatnya sekarang ini rakyat turut menjadi pengawas pembangunan, menjadi pengawas pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Bayangkan oleh sahabat, jika dikabulkan oleh DPR dan pemerintah perubahan undang-undang desa, masa jabatan kepala desa dari 6 tahun untuk 3 periode sekarang ini menjadi 9 tahun. Apalagi kalau 9 tahun itu 3 periodenya tidak pula dirubah menjadi. Bayangkan 27 tahun seorang kepala desa menjadi kepala desa. Kalau 27 tahun seorang kepala desa menjabat kepala desa, apa akan bisa dikatakan bahwa dia tidak akan melakukan penyalahgunaan kewenangannya? Dan kalau sempat 9 tahun atau 18 tahun atau 27 tahun seorang kepala desa menjadi kepala desa, bagaimana dengan regenerasi di desa? Kita tidak bicara apakah ini barter antara salah satu pihak dengan pihak kepala desa. Maka kepala desa berani datang demikian banyak ke Jakarta dengan biaya yang sampai sekarang belum kita ketahui apakah biaya patungan mereka atau ada pihak yang mematungi mereka. Kalau ada pihak yang mematungi mereka untuk datang ke Jakarta, untuk menyewa pesawat, untuk menyewa hotel, untuk membiayai makan selama di Jakarta dan selama di perjalanan, bayangkan kerja apa ini? Kalau tidak ada tujuan tertentu, tidak akan mau siapapun membiayai kepala desa ini datang ke Jakarta. Kalau mereka memang dibiayai. Tetapi kalau mereka yang menurunkan biaya sendiri, dari mana uangnya mereka dapatkan? Apakah dia memang mau uang pribadinya keluar? Masih menjadi pertanyaan kita. Dampaknya lagi, kalau dibiarkan kepala desa ini meminta-minta perpanjangan jabatan terus, tidak tertutup kemungkinan setelah kepala desa nanti punya jabatan 9 tahun, bupati dan wali kota juga akan minta perpanjangan jabatan. Gubernur juga akan minta perpanjangan masa jabatan. Presiden juga nanti akan minta perpanjang masa jabatan. Anggota DPR dan DPRD nanti juga akan minta perpanjang masa jabatan. Anggota DPD nanti juga akan minta perpanjang masa jabatan. Bayangkan, akan lumpuh regenerasi bangsa ini nanti kalau itu yang terjadi. Amerika yang negara maju, masa jabatannya hanya 4 tahun, tidak pernah diutik-utik. Kita sudah dari 6 ingin 9 tahun. Kalau para kepala desa ini atau pihak-pihak yang mendukung 9 tahun untuk masa jabatan kepala desa beralasan 6 tahun belum cukup karena mereka di desa ini dipilih langsung untuk konsolidasi, ada waktu 2 tahun. Kenapa presiden bisa cukup? Kenapa bupati, wali kota, gubernur bisa cukup? Oh, dikatakan ini ke masyarakat desa bersentuhan langsung dengan rakyat. Bukankah lebih dulu pemilihan langsung ini di desa daripada di tingkat pusat untuk presiden, untuk gubernur, bupati, wali kota? Sebelum pemilihan langsung untuk presiden, gubernur, bupati, wali kota, di desa telah berlangsung pemilihan langsung. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa pemilihan langsung kepala desa membutuhkan konsolidasi karena dia di desa. Tidak ada. Untuk belajar sudah lama dia. Selama ini kenapa tidak ada masalah?
Semenjak Orde Baru sampai sekarang ini, baru sekarang saja dipermasalahkan persoalan konsolidasi di desa karena adanya bersinggungan antara calon-calon. Dulu pemilihan langsung juga tidak ada sama sekali. Kenapa kok sekarang aja munculnya ini? Karena itu, untuk menjadikan masa jabatan kepala desa 9 tahun tidak ada alasan. Bahkan yang ada alasan sekarang untuk menurunkan masa jabatan kepala desa menjadi 5 tahun. Karena tidak mungkin lebih lama pula jabatan kepala desa dibandingkan jabatan bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi harusnya masa jabatan kepala desa yang 6 tahun itu diturunkan menjadi 5 tahun. Yang 3 periode itu dijadikan 2 periode. Kenapa harus 3 periode? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe